Monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-ayah. Amma ba'd, yang saya hormati Ustaz Haji Soekardi sebagai pembina dan juga pengisi materi sekaligus, dan yang saya hormati para pengurus kajian Asyifa yang telah berupaya sekuat kemampuan sampai terlaksananya kajian ini, dan Bapak Ibu rahimakumullah yang saya cintai. Dia pakai baju koko, dia pakai peci. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan sekali lagi pada kita dalam keadaan hidup dengan beriman, hidup dengan sehat, sehingga kita betul-betul bisa menikmatinya, betul-betul bisa mensyukurinya, di antaranya dengan melaksanakan kajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kemarin infak yang terbaik itu kepada keluarga, kemudian pada umum, baru kepada yang lain. Nah, ini nanti ada infak khusus, infak yang khusus. Baik, kita pada pengertian dulu. Pengertiannya tentang infak adalah pemberian atau sumbangan berupa harta dan sebagainya, selain zakat wajib untuk kebaikan. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi infak itu pemberian atau sumbangan berupa harta dan sebagainya. Apabila kita punya harta, punya tenaga, punya ilmu, punya apa saja yang kita berikan kepada orang lain selain zakat wajib, lah itulah dinamakan infak. Khusus untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan, untuk kebaikan. Ya. Nah, menginfakkan itu artinya menyumbangkan. Ya, meninfakkan itu artinya menyumbangkan harta untuk kepentingan umum. Ya, untuk kepentingan orang lain. Yang senang artinya puas. Nah, pengertian senang artinya puas, lega, tanpa rasa susah dan tanpa kecewa. Oh, ada kalanya orang itu habis menginfakkan, habis mengeluarkan uang, lah itu kecewa. Wah, getun, lapo tak kena, lapo tak kasihkan itulah. Itu. Padahal kita judulnya adalah meninfakkan sesuatu yang disenangi dan yang baik. Ya. Maka yang disenangi. Yang disenangi itu belum tentu besar. Tapi rata-rata yang paling disenangi itu paling besar nilainya. Ada orang itu punya kendaraan sepeda motor 3 seumpama. Nah, dia itu yang disenangi belum tentu yang terbaik. Ya, mungkin orangnya itu orang tua, orang jadul. Oh, yang disenangi adalah sepeda yang lama. Nah, itu yang disenangi.
kalimatnya adalah yang disenangi. Pada diawali pembukaannya pada surat ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Baik. Lan tanalul birra. Kamu tidak akan pernah memperoleh. Jadi tanalul ini menggunakan fi'il madhi. Ya, menggunakan fi'il mudhari'. Lan tanalul, kamu tidak akan pernah memperoleh. Jadi mulai sekarang sampai yang akan datang, sampai kapanpun tidak akan kamu peroleh. Apa yang tidak diperoleh itu? Albiro, kebaikan yang sempurna. Jadi kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiku, sampai kamu sekalian. Nah, hatta tunfiku, sampai kamu sekalian menginfakkan mimma sebagian harta kalian, tidak keseluruhan, tapi mimma sebagian harta kalian yang tuhibuna, yang kalian cintai. Nah, ayat ini diberikan kepada orang mukmin. Ayat sebelumnya itu ada tentang mukmin. Nah, orang mukmin, kamu yang beriman tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Nah, ini yang ditanyakan kepada orang mukmin. Saya sudah beriman, saya sudah mukmin, ya. Dan kenapa kok sampai dikatakan tidak akan mendapatkan kebajikan itu? Nah, karena kadang-kadang kita masih banyak eman itu. Kita banyak eman. Kalau ada rezeki, eman. Padahal untuk memperoleh kebajikan yang sempurna itu syaratnya adalah tunfiku mimma tuhibbun. Kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagian harta yang kamu cintai berarti ada kalanya ada pembanding. Ada pembanding. Ada yang lebih dicintai, ada yang tidak. Ya, ada yang lebih dicintai, ada yang tidak. Pembanding itu berarti lebih dari satu. Kita punya harta lebih dari satu. Ya, tadi saya contohkan kayak sepeda motor, lebih dari satu. Kita punya dua. Ya. Nah, sepeda pancal kita punya lebih dari satu. Mana yang kita cintai? Kita lebih cinta kepada sepeda A daripada sepeda B. Maka supaya mendapatkan kebajikan yang sempurna, maka kita infakkan yang paling kita cintai. Nah, itu begitu. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Dan apapun yang kalian orang mukmin infakkan min syai'in dari sesuatu. Nah, dari sesuatu yang kalian infakkan apa saja, yang kalian infakkan dan kalian cintai itu fa innallaha bi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi di sini tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Kalau kita sudah yakin beriman kepada Allah, maka Allah perintahkan itu berarti benar. Ya, berarti benar. Kita tidak perlu ragu. Dan Allah Maha mengetahui. Sehingga kita tidak usah ragu-ragu menginfakkan.
Nah, sesuatu yang kita cintai. Kadangkala ragu-ragu itu kenapa sih? Nah, coba kalau sampean punya uang di saku. Uang di saku itu kapan ragu-ragunya? Saat uang itu belum keluar dari saku kita atau kita ambil, itu masih ragu-ragu. Ditarik, dikasihkan atau dimasukkan lagi. Ditarik, dikasihkan atau dimasukkan lagi. Tapi kalau uang itu sudah ditarik dan sudah dikasihkan, maka sudah tidak ada keraguan, sudah hilang ragu-ragu itu. Ya memang setan itu pandai. Ya, kita tarik, disuruh masukkan lagi. Ditarik, disuruh masukkan lagi. Nah, mimma tuhibun mempunyai arti juga menginfakkan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar. Ya, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar. Jadi bukan berarti, oh ini saya infakkan dengan yang terbaik, tetapi ternyata tujuannya tidak baik. Maka tujuannya pun juga baik. Nah, mimma tuhibun juga berarti sesuatu yang paling bagus. Boleh, ya karena ada kalanya orang itu mimma tuhibun dari sebagian dicintai, ada yang tidak terbaik, tapi ada juga yang terbaik. Ya, mayoritas tuhibun itu mimma tuhibun ya terbaik, ya terbagus yang kita miliki. Itu ayat pembukanya. Kita lanjutkan pada Al-Baqarah 267. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Monggo diartikan. Ya, Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terima kasih. Ya, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kalian. Nah, yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil tidak ya ayyuhan nas, tidak ya ayyuhal kafirun. Nah, tapi yang dipanggil orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu sudah yakin betul apapun yang dari Allah itu adalah baik. Allah menjadikan manusia ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Allah perintahkan ada berinfak. Untuk orang yang punya harta lebih, berinfaklah. Dengan demikian, maka orang yang beriman itu akan banyak mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Kalau tidak ada orang miskin, orang kaya tidak dapat pahala. Dari mana dapat pahala? Ya, kalau orang miskin, otomatis dia banyak berzikir.
Dia banyak karena kemiskinannya dia menyebut selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi biasanya orang kaya, oh tidak, ya, tidak. Ya kalau perempuan kaya biasanya sobomol. Nah, makanya ada perintah anfiku. Berinfaklah kalian. Ini supaya kalian punya pahala. Nah, selanjutnya yang kita infakkan itu min thayyibati ma kasabtum. Dari thayyibat yang baik-baik, maka sabtum apa yang kalian kerjakan. Dari yang paling baik apa yang kita kerjakan. Hasil kerja kita yang baik-baik. Jangan yang jelek-jelek dikasihkan orang lain. Apalagi dirinya sendiri tidak mau. Ya jangan. Tapi yang baik-baik itulah perintah yang dikasihkan. Min thayyibat yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum. Dan dari apapun yang kami keluarkan lakum padamu untuk kamu minal ard dari bumi. Nah, jadi infak itu ada dua. Apa yang kita infakkan? Yang kita infakkan itu dari hasil kerja kita dan dari hasil tanam. Apa yang keluar dari bumi. Ya, itu yang kita infakkan. Oh, kalau ada dari bumi saja, loh, saya bekerjanya tidak petani, tidak petani. Oh, saya pekerjanya di kantor. Oh, berarti saya enggak kenal infak. Nah, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencakup maka sabtum apa yang kalian kerjakan. Min thayyibat yang terbaik. Dari yang terbaik yang kita kerjakan hasil kerja kita lah wa mimma akhrajna lakum dan dari apa saja yang kami keluarkan untuk kamu minal ard dari bumi. Wala tayammamul khabis dan larangannya wala tayammamul khabis dan janganlah kamu sekalian orang mukmin jangan kamu sekalian mencampur adukkan al khabis minhu ya al-khabis minhu tunfikun ya yang jelek-jelek ya kamu infakkan jangan ya al-khabis jelek minhu dari hasil itu tapi kamu infakkan padahal walastum kamu sendiri tidak mau biakhidi mengambilnya kamu sendiri tidak mau kamu sendiri tidak suka ya terhadap harta itu. Jika kamu kasihkan ke orang lain, nah, kamu sendiri nggak mau. Ya, seumpama makanan sudah basi, kamu sendiri nggak mau. Tapi dikekno wong. Lah, illa antumidu fi kecuali kamu dengan yang kamu kasihkan itu sudah memercikan mata, memincingkan mata istilahnya. Ih, jijik, nah, begitu. Padahal kamu sendiri nggak suka makanan itu. Tapi kamu kasihkan orang. Maka yang kita kasihkan itu adalah yang kita masih mau. Wala tayammamul khabis. Itu larangannya. Ya, larangannya. Jangan kamu campur adukan antara yang khabis. Tunfikun untuk kamu infakkan. Wa'lamu annallaha ghaniyun. Amin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun, maha kaya. Maha kaya itu adalah dia punya dan dia tidak butuh. Itu Allah. Allah punya dan dia tidak butuh. Yang pertama, Allah punya dan dia tidak butuh. Seumpama manusia minta apa? Doa kepada Allah minta apa? Allah punya. Segala yang diminta oleh manusia, Allah punya. Karena Allah tidak butuh, pasti dikasihkan. Ya. Maka jangan khawatir. Allah itu Al-Ghani. Dia punya dan dia tidak butuh. Jenengan
Jenengan berdoa apa saja, minta apa saja kepada Allah, Allah punya. Jangan khawatir, Allah punya. Permasalahan apapun yang kalian hadapi, Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu kemudian mendekat kepada Allah, Allah punya solusinya. Allah punya. Dan Allah tidak butuh. Karena Allah tidak butuh, pasti akan diberikan yang kalian minta. Ya. Yang Bapak Ibu minta pasti akan dikasihkan. Itu. Yang kedua, Ghaniyun di sini itu Allah tidak membutuhkan barang-barang yang hina, barang-barang yang jelek. Lah itu enggak butuh. Ya. Maka jangan dikasihkan kepada yang lain yang jelek-jelek dikekno sing wis gak kena digawe. Nah, jangan. Hamidun dan juga maha terpuji. Allah itu maha terpuji. Nah, para penafsir dalam kitab UII yang Kemenak itu, hasil usahamu yang baik. Ya, yang kita infakkan hasil usaha yang baik dan diperoleh dengan cara yang halal. Ya, diperoleh dengan halal. Maka usaha yang kedua yang kita infakkan adalah hasil bumi, ya, pertanian, tambang dan lain sebagainya. Itu pada ayat yang ke-2267. Kita lanjut, ya. Yang ini di bukunya nggak ada, saya tambah aja. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Monggo. Nggih Ustadz, bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan didolimi atau dirugikan. Baik, laisa alaika, tidak ada bagimu, ya, bukanlah kewajibanmu. Hudahum, memberikan petunjuk. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya orang itu ada itu orang kaya, tapi nggak mau infak, lah dirasani. Ya kita tidak usah ngerasani, tidak usah menjelekan. Kalau ngerasani itu biasanya ada unsur kejelekan, ada unsur gak senang. Ya, padahal belum tentu orang kaya itu tidak menginfakkan. Tentu orang kaya itu menginfakkan, tapi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dia sukanya infak secara sembunyi-sembunyi. Nah, infak secara sembunyi-sembunyi dalam Al-Quran dikatakan kamu tampakkan juga boleh, tapi kamu sembunyikan lebih baik. Nah, ada kalanya yang sudah ditampakkan saja, tetap dirasani. Oh, infak kok riya. Nah, padahal yang berhak menilai siapa? Allah yang berhak menilai. Apapun yang dikerjakan orang mukmin, apakah baik atau tidak, nah, yang berhak menilai Allah. Mana yang lebih baik? Allah. Silakan
apakah Anda mengira ria atau Anda mengira medit dan lain sebagainya? Tidak usah, karena itu bukan urusanmu. Ya, ya, itu nilainya apa kata Allah? Ikhlaskan saja, ikhlaskan saja. Biarkan orang itu ngerasani kita, biarkan orang itu menuduh kita medit, biarkan orang itu menuduh kita riya dan lain sebagainya. Nah, biarkan saja. Yang penting adalah nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang suka menuduh itu ada rasa iri dan rasa benci. Walakin Allah sesungguhnya, walakin akan tetapi Allahu yahdi man yasha. Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi orang mukmin kepada orang mukmin ya jangan banyak menilai. Allah yang menilai semua. Nanti kalau banyak menilai, nah itu akan jadi permusuhan. Ada orang dinilai kan jadi permusuhan. Infak dinilai riya. Infak dinilai medit. Nah, gagal infak dinilai medit. Nah, siapa? Ya, kembalikan kepada Allah. Sudahlah, Allah yang berhak menilai. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun kalian mukmin, apapun yang kalian infakkan min khairin dari kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kalian infakkan. Baik yang kamu tampakkan maupun yang kamu sembunyikan. Fali anfusikum. Yakin itu akan kembali pada kamu sekalian. Yakinlah bahwa itu akan kembali. Itu sudah Allah sampaikan. Jadi yang dicari itu kembalinya dari Allah. Bukan dari yang lain. Ya. Makanya kalau ada menolong orang lain. Baik itu hutang. Ada orang yang hutang. Atau memang infak. Ya niatkanlah saja kepada Allah. Pasti kembalinya kepada kita. Karena itu sudah janji Allah. Fali anfusikum. Maka sesungguhnya kembali kepadamu. Di sini pakai jawabnya itu pakai fa. Tidak pakai summa. Tidak pakai. Kalau pakai fa itu langsung. Kalau pakai fa itu langsung kayak makan kenyang. Nah, itu sudah langsung otomatis. Nah, kayak kita infakkan maka langsung kembali kepada kalian. Ya. Wa ma tunfiquna dan apapun yang kalian infakkan dan wa ma tunfiquna dan janganlah kalian infak illa btiqa'a kecuali mencari ya wajhillah ridha Allah. Ya, jangan infak kecuali mencari ridha Allah. Sudahlah kita serahkan pada Allah. Allah yang Maha menghitung, Allah yang Maha hisab, Allah Maha ghaniyun, Maha kaya, Allah Maha tidak ingkar akan janjinya. Tuh. Kalau kita orang mukmin sudah yakin begitu, maka tidak ada orang yang di sekitar kita, orang-orang yang miskin, padahal kita punya. Nah, terbengkalai, tidak ada begitu. وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ dan apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan-kebaikan itu yuwaffa ilaikum, maka Allah akan mencukupi pahalanya untuk kalian. Menyempurnakan yuwaffa ilaikum kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghitung. Sudah tidak perlu terlalu dirisaukan. Segala yang kita niatkan kepada Allah enggak perlu dirisaukan. Nggak perlu pokoknya ada apa-apa sudah kembalikan kepada Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Nah, wa antum la tudlamun dan kalian tidak akan pernah terdolimi. Jadi tudlamun menggunakan fi'il mudhari itu mempunyai arti mulai sekarang sampai kapanpun. Nah, tidak akan pernah terdolimi. Uang yang kita infakkan, kata Allah,
Yang kita infakkan, apapun kebaikan yang kita infakkan, mulai sekarang kamu tidak akan pernah terzalimi. Kamu tidak akan pernah terzalimi itu maksudnya kamu tidak akan pernah bahasanya itu dibujui. Pasti akan kamu dapat kemanfaatan-kemanfaatannya. Baik. Nah. 273. للفقراء الذي أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Apapun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau Nabi Muhammad mengenal mereka dan ciri-cirinya karena mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha tahu tentang itu. Wedhus wetengku sampai mesin balik. Astagfirullah. Ya. Lil fuqara. Ini ada taksis khusus. Lil fuqara illadzina. Khusus orang-orang yang fakir yang uksiru fi sabilillah. Mereka yang terbelenggu di jalan Allah. Jadi ini ada kekhususan, ada infak yang dikhususkan. Karena ada orang itu yang bekerjanya terbelenggu di jalan Allah. Dia tidak bekerja, nah karena di jalan Allah itu menjalankan jalan Allah. Saya kasih contoh. Kalau di Al-Falah itu ada ustadz atau ada marbot masjid, ya. Nah, mereka terbelenggu di jalan Allah. Itu ngurusi dakwah, ngurusi kajian, ngurusi itu. Nah, yang begitu itu harus ada kekhususan. Usiru fi jalan Allah. Harus lebih diperhatikan, ya. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Khusus kepada fuqara, orang yang fakir, yang fuqara, yang terbelenggu di jalan Allah. Yang mereka itu la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak bisa atau tidak mampu bekerja fil ard. Meskipun bumi itu luas, ya, tapi mereka tidak bisa kemana-mana, ya, karena ngurusi masjid. Saya kasih contoh lagi, muadzin. Nah, muadzin. Nah, muadzin itu tidak bisa kemana-mana karena setiap jam waktu adzan dia harus di situ. Setiap adzan dia harus ada di situ. Kalau telat dimarah-marahin. Tapi kalau nggak telat nggak ada yang perhatikan. Nah, begitu. Maka Allah menyebutnya khusus. Tahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Tahsabuhum. Orang mengira, ya, orang lain mengira bahwa mereka itu tahsabuhum. Kebanyakan mereka mengira al-jahilu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, mengira bahwa yang uksiru fisabilillah tadi itu adalah agniya, orang kaya. Kenapa?
Karena dia minat ta'afuh, tidak pernah meminta-minta. Ya, dia tidak pernah meminta-minta. Padahal dia nggak mampu bekerja di yang lain. Tapi dia tidak minta-minta. Dan orang begini ini, orang mengira kaya. Coba saya contohkan paling gampang. Ya, ada sebuah masjid yang belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Oh, ustadznya itu diberikan seragam yang baik, diberikan yang baik. Seakan-akan orang mengira bahwa itu adalah kaya. Apalagi tidak pernah minta. Apalagi tidak pernah minta-minta. Itu dikira orang kaya aja. Nah, ta'rifuhum bisimahum. Kamu Muhammad mengenal bisimahum, sifat-sifat mereka. Sifatnya apa? La yas'aluna ilhafa. Dia tidak pernah minta-minta ilhafan secara paksa. Minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Dan apa yang diinfakkan, apa yang kamu infakkan, kamu sekalian infakkan min khairin, dari kebaikan-kebaikan, fa innallaha, sekali lagi, fa innallaha bi alim. Fa innallaha, sesungguhnya Allah bihi alim. Di sini menggunakan fa innallah. Pasti Allah akan memberikan jawabannya langsung. Maka kalau ada fa innallah alim, yang pertama tadi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Sekarang wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan kepada orang-orang yang khusus ini, maka langsung fa innallaha bi alim. Allah tahu. Allah tahu. Dan Allah akan membalasnya. Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Nah, bagaimana pembalasan Allah? Ya, Allah yang paling tahu. Dan yang jelas, Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Janji Allah apa? Allah akan memberikan kelebihan 1 dibanding 10. 1 dibanding 100. 1 dibanding 700. 1 bisa lebih daripada bisa lebih dari 700. Saya kasihkan contoh, bila kita nanam jagung 1 biji, kita tanam di Surabaya, itu sama. Oh, kalau dia itu berbuah, nah, itu bagus. Nah, itulah hasilnya. Ternyata setelah buah, oh, tambah banyak. Tapi kalau kita tanam di daerah yang tinggi, daerah yang sejuk, maka bisa saja bercabang-cabang, bisa saja buahnya itu 2, bisa tidak hanya 1, karena tanahnya subur. Nah, itu bisa lebih. Maka berinfak dengan mencari ridha Allah itu sama dengan, Allah mencontohkan sama dengan berinfak, menanam di tanaman yang sejuk, di tanah yang sejuk, tanah dataran tinggi. Kalau tidak ada hujan, ya ada gerimis. Ya begitu. Nah, yang diprioritaskan untuk orang yang mendapat bantuan. Ini siapa? Ya terutama yang terhalang usahanya karena disibukkan dengan jihad fisabilillah. Tadi saya kasih contoh, bisa muadzin, bisa marbot masjid, bisa guru atau ustadz, bisa orang-orang yang terluka atau cedera di medan perang, sehingga mereka tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kehidupannya. Hadisnya, karena contoh, ini hadisnya hanya 1 di bab 37 ini. Hadisnya hanya ini aja. An Aba Talha atiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mada tara nazalat hadil ayah. Fa inna Allah azza wa jal qala. Lan tadalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Fa innahu laysa li malun ahabbu ilayya min ardi bayruha. Wa inni ataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakhin. Bayruha khairun rabikun. Wa qasama bainahum khata'i. Monggo. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamam, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Abdullah bin Abu Tolhah dari Anas. Abu Tolhah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang di mimbar. Dia bertanya, bagaimana pendapat Anda setelah turunnya ayat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan saya tidak memiliki harta yang paling saya sukai daripada tanahku, Bayruha. Saya hendak mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla dengan hartaku itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Bayruha, itu adalah kebaikan yang sangat menguntungkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada mereka menjadi beberapa bagian. Baik. Bayruha itu kebun yang ada di depan Masjid Madinah. Kebun yang ada di depan Masjid Madinah. Bayruha itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Satu, di situ ada Masjid Madinah yang selalu dikunjungi setiap orang, ya. Nah, kebun ini punya 3 sumur yang paling bersih, paling jernih di zaman itu. Bayruha namanya. Nah, posisinya ada di depan. Kalau sekarang itu posisinya ada di pintu 22, antara 21 dan 23. Itu di pintu itu biasanya, dan ditandai dengan ditandai dengan bulatan tekel yang ada bulatan 3. Nah, itu tanda Bayruha. Biasanya ditutup dengan karpet. Nah, di situ adalah tempat kebun yang diinfakkan oleh Abu Tolhah. Nah, Abi Tolhah an Anasin dari Anas, anna Aba Tolhah atiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Aba Tolhah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa alal mimbar, dan Nabi saat itu berada di atas mimbar. Faqala lin Nabi, dan berkata Abi Tolhah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, madza tara nazalat hadil ayah, bagaimana pendapat engkau dengan turunnya ayat ini? Qala Nabi, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, lan tanalul birra, tidak akan kamu peroleh kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang paling kamu senangi. Apa yang paling kamu senangi? Itu kalau infak yang paling disenangi, kemudian dia itu puas, dia itu luar biasa. Maka wa innahu laisa li malun. Jawabnya, tidak ada bagi saya harta yang ahabbu, yang paling saya sukai. Ilayya,
min ardi Bailuqa. Ya, bagi saya nggak ada yang paling saya sukai. Min ardi Bailuqa, daripada bumi Bailuqa. Nah, namanya Bailuqa, itu kebun itu. Nah. Wa inni ataqarrabu biha ilallah. Dan saya dengan kebun itu, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ataqarrab. Sesungguhnya saya ingin ataqarrabu, saya mendekat biha dengan kebun itu ilallah, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakin, baik. Ya, bagus. Bailuqa khairun rabihun. Bailuqa itu kebaikan yang tidak akan pernah rugi. Ya. Khairun rabihun, kebaikan yang tidak pernah rugi. Apalagi sekarang sudah ada pada Masjid Nabawi, ya, mengalir tidak akan pernah berhenti kebaikannya di situ. Wa qasamahuma bainahum khataik, maka Nabi membagi harga itu, Bailuqa itu bainahum, di antara mereka menjadi beberapa bagian. Di dalam hadis yang lain, bahwa di kitab Riyadhus Shalihin itu tetap dibagi kepada orang yang terdekat. Ya, dibagi, bahkan ada pamannya, anak pamannya mendapat bagian. Ya, itu dibagi kepada itu. Keluarganya yang terdekat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Monggo, saya serahkan kepada Pak.